yang dipikirkan adalah bukan tentang bagaimana bayinya harus hidup, tetapi yang harus dipikirkan adalah bahwa visi misi hidupnya ini harus tetap hidup dan terbawa oleh generasi berikutnya. Jadi ketika mencari pertolongan antara Safa dan Marwa, barangkali ada seseorang yang liwat membawa bantuan, itu yang terpikir adalah bagaimana bisa menyelamatkan visi misi ini melalui bayi tersebut yang nantinya akan melangsungkan generasi keluarga Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hajihil haqqu wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa kembali dengan TV Umatan Wasaton. Dan kali ini kita akan mengetengahkan tentang keutamaan dan keteladanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibarat ilmu yang tidak pernah kering untuk ditimba, dan ibarat hikmah yang tidak pernah kering untuk digali. Sehingga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini betul-betul menjadi keluarga yang ideal. Ideal tentunya dalam pandangan agama, syariat, akidah, dan akhlak. Maka akan ada 3 sosok sentral yang menjadi kajian kita kali ini. Yang pertama adalah sosok sang ayah Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua adalah sosok sang ibu Siti Hajar. Dan yang ketiga adalah sosok sang anak, yakni Ismail alaihissalam. Kita coba kaji satu persatu. Yang pertama adalah sosok sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menjadi contoh atau tipikal dari seorang ayah yang sukses sekaligus juga bertanggung jawab. Ya, sukses dalam artian mampu menjaga visi misi keluarga dan seluruh anggota rumah tangganya sehingga tidak menyimpang dari tujuan hidup yang mulia. Sehingga seluruh keluarganya mampu melaksanakan tugas besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas besar tersebut? Yakni dalam rangka liyukima hududallah, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam ruang rumah tangga keluarga Nabi Ibrahim. Apabila kita saksikan dalam kehidupan yang modern ini, begitu banyak orang tua, kaum bapak yang telah kehilangan fungsi dan perannya dalam rumah tangga. Mereka kebanyakan hanya sibuk di luar rumah untuk mencari kebutuhan yang bersifat lahiriah semata. Memenuhi kebutuhan rumah tangga dari aspek material semata. Seakan ini menjadi tugas utama. Ya meskipun ini salah satu bagian daripada tugas kepala rumah tangga, yakni mencari nafkah. Tetapi jika hanya sibuk di sana dan kemudian habis energi dalam rangka memenuhi kebutuhan lahiriah semata, maka peran dan fungsi lain akan terabaikan. Sehingga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga akan bersihnya akidah tauhid istri dan anak-anaknya, akan keutuhan visi misi kehidupan ini menjadi terlalaikan. Kebanyakan kehidupan rumah tangga hari ini karena penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua sebagai kepala rumah tangga akan membawa seluruh rumah tangganya
ke dalam kehidupan yang hanya berbasis kepada material saja. Jadi boleh dibilang karena terjadi penyimpangan yang begitu jauh dari peran fungsi kepala rumah tangga, maka kehidupan rumah tangga telah menjadi kehidupan yang berbasis materialisme. Ya. Kemudian kita juga bisa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu memfokuskan seluruh rumah tangganya dalam rangka pemenuhan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga kita bisa melihat Nabi Ibrahim ini adalah orang tua yang sangat lemah lembut. Ya. Meskipun beliau memiliki kekuasaan dalam rumah tangganya, memiliki otoritas dalam keluarganya, tetapi beliau tidak menjadi orang yang otoriter. Beliau tidak menjadi orang yang memaksakan kehendaknya. Ini bisa kita lihat dalam peristiwa ketika Nabi Ibrahim mengalami satu mimpi yang berulang-ulang, yang mana mimpi itu senantiasa memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya. Ya. Beliau meminta pendapat kepada anaknya, meskipun beliau tahu bahwa anaknya ini pasti tunduk patuh, karena sangat tahu betul Nabi Ibrahim ini kepada karakter anaknya, yakni Ismail alaihissalam. Namun beliau tetap bertanya, bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang mimpi yang sering aku alami dalam setiap malam ini. Ya. Maka Ismail sebagai anak tidak lantas mengatakan, itu kan cuma mimpi, tidak. Tetapi justru menjawab dengan kalimat yang luar biasa. Ya. Beliau mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sobirin. Ya bapakku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai seorang anak yang sabar. Dan contoh yang lain juga begitu banyak yang bisa kita petik dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah ketegasan beliau dalam menjalani prinsip-prinsip dan dalam membawa nilai-nilai prinsip dalam kehidupan, baik itu pribadi, keluarga, dan kehidupan masyarakatnya. Sosok yang kedua, yakni Ibunda Ismail, yakni Siti Hajar, ya, di mana beliau juga telah menunjukkan sebagai seorang ibu yang luar biasa pengorbanannya. Tentunya ini juga menjadi contoh yang luar biasa bagi kaum ibu hari ini, di mana ketika itu, ya, peristiwa yang sangat masyhur, Siti Hajar dan bayi Ismail itu ditinggal di padang pasir. Ibunda Ismail hanya berkata, apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Betul, ya. Maka dengan jawaban Nabi Ibrahim itu, kuatlah hati dan pendirian Siti Hajar. Karena ketika ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan Siti Hajar ketika itu adalah bahwa Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Di mana beliau hanya menjadikan ketundukan dan kepatuhan kepada suami dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukannya ini bukan dalam rangka mendapatkan pujian dan sanjungan dari suami, tetapi taat tunduk patuh kepada suami dalam rangka untuk menggapai mardo tilah, ya, keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi yang lain, dan beliau tidak terpengaruh oleh situasi kondisi lingkungan yang ada. Bagaimana gersangnya padang pasir ketika itu, bagaimana sunyinya lokasi tersebut, ya. Perbuatan ini sebenarnya merupakan cerminan dari seorang ibu yang pantang menyerah, seorang ibu yang bertanggung jawab, dan seorang ibu yang peduli akan kelangsungan generasinya yang akan datang. Jadi yang dipikirkan adalah bukan tentang bagaimana bayinya harus hidup, tetapi yang harus dipikirkan adalah
bahwa visi misi hidupnya ini harus tetap hidup dan terbawa oleh generasi berikutnya hingga terus sampai sepanjang masa. Visi misi itu tetap terpelihara oleh generasinya. Jadi ketika mencari pertolongan antara Safa dan Marwa, barangkali ada seseorang yang liwat membawa bantuan, itu yang terpikir adalah bagaimana bisa menyelamatkan visi misi ini melalui bayi tersebut yang nantinya akan melangsungkan generasi keluarga Ibrahim. Seperti itu, ya. Nah, kemudian sosok teladan yang ketiga adalah anak dari Nabi Ibrahim, yakni Ismail alaihi salam. Kita semua sangat meneladani beliau sebagai seorang anak yang memiliki akhlak yang luar biasa. Di awal tadi telah kita sampaikan, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan pertanyaan kepada Ismail alaihissalam tentang mimpinya itu, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan maksud dari mimpinya itu, Ismail alaihissalam tanpa ragu menjawab dengan penuh keyakinan, ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang engkau perintahkan. Mudah-mudahan engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar. Jawaban seperti ini bukan jawaban yang serta-merta ada, muncul begitu saja. Tetapi ini adalah merupakan bentuk atau wujud dari pembinaan, pembangunan mental, akidah, ideologi. Sehingga seorang anak yang ketika ingin disembelih sekalipun, seorang anak yang mendengar perintah yang tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan manusia hari ini, maka itu bisa dilakukan dan bisa diterima oleh seorang Ismail alaihissalam. Ya, ketika Nabi Ibrahim dan seorang ibunya Siti Hajar mampu menanamkan nilai-nilai ideologi tauhid, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Ketika mampu menanamkan nilai-nilai tauhid, tidak ada ujian, tantangan, rintangan yang berat. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta yang memiliki hidup dan kematian bagi setiap hambanya. Ya, demikian para mitra Umatan TV di mana saja berada, yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keluarga Ibrahim, ya, yang telah menjadi monumen tauhid bagi seluruh manusia. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai warisan bukan materi dan harta benda duniawi, tetapi adalah satu nilai-nilai prinsip, yakni berupa kalimah baqiyah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 28. Wajalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan demikianlah Nabi Ibrahim telah mewariskan kalimah baqiyah. Kalimah baqiyah ya ini kalimat thayyibah yang bersumber dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga itu yang menjadi warisan bagi keluarga Nabi Ibrahim dan generasi yang akan datang. Sehingga generasi selanjutnya hanya terikat oleh kalimat baqiyah itu sendiri, oleh kalimat thayyibah, bukan oleh hal lain, ya, bukan oleh harta benda dan lain sebagainya, tetapi semata-mata diikat oleh satu nilai prinsip, yakni nilai-nilai akidah tauhid. Itulah yang melanggengkan keluarga Nabi Ibrahim di dunia dan di akhirat, sehingga terus-menerus generasinya ini dalam rangka membangun, menguatkan, dan merealisasikan nilai-nilai prinsip tersebut. Inilah yang bisa kami sampaikan sebagai bagian dari upaya dakwah kami dari Umatan TV. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.